Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Saudara-saudariku jamaah dimanapun berada, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Sungguh kebaikan datangnya dari Allah dan menjadi sempurna dengan segala nilai-nilai yang ada di dalamnya. Masya Allah, tabarakallah. Pada hari ini kita semua sangat berbahagia sekali. Kenapa? Karena tepat pada hari ini, atas izin Allah, negeri yang kita tinggali, negara yang sama-sama kita cintai ini, tepat berumur 80 tahun lamanya sejak datangnya atau diproklamirkannya kemerdekaan bangsa Indonesia. Lalu, bagaimana cara kita, terkhusus sebagai seorang muslim, untuk bisa mengisi kemerdekaan dan juga untuk bisa memakmurkan negeri ini setelah para pejuang terdahulu, orang tua, keluarga, bahkan mungkin orang-orang yang sama sekali tidak kita kenal secara baik, sudah memperjuangkan negeri ini. Maka jawaban yang paling tepat adalah kita kembalikan kepada ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang berbahagia, kemerdekaan menjadi semua nikmat yang sangat luar biasa besar bagi kita semua. Bayangkan saja, jika 80 tahun yang lalu, artinya mulai sejak diproklamirkannya kemerdekaan, pastinya ada perjuangan dalam bentuk peperangan ataupun begitu banyak ikhtiar yang sedang ataupun yang sudah diberikan oleh para pendahulu kita. Dan dari tiap mereka, banyak pastinya yang mengorbankan darah, hartanya, bendanya, keluarganya, rumah tangganya. Tidak sedikit yang berpisah karena terbawa penjajah mungkin, ataupun sampai meregang nyawa, meninggal dunia, atau mungkin ada yang sampai mengalami cacat sampai hari ini, ataupun mungkin ada banyak dari mereka para pahlawan yang tidak kita ketahui sampai saat ini. Subhanallah. Jadi, khususnya bagi kita semua yang tinggal di Indonesia, sudahkah kita bisa memahami esensi kemerdekaan secara baik dalam syariat? Hadirin jamaah yang berbahagia, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1445, terkhusus di alinea ketiga, menegaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hasil perjuangan bangsa. Catat, semuanya terjadi atas izin Allah. Namun, ada ikhtiar kita di dalamnya. Betul. Lalu, di dalam Pancasila sila pertama, di situ disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Subhanallah. Jika kita bisa mentadaburi dua ketentuan ini saja, bahwa tegas bagi kita, sesungguhnya Indonesia ini berdiri, lahir, dan timbul semuanya atas dasar agama. Begitu kuat agama yang ada di Indonesia, menjadi pondasi dasar untuk negeri ini, dan harusnya bagi kita semua yang tinggal di masa kini, begitu juga anak cucu kita yang akan tinggal ataupun meneruskan perjuangan di masa depan. Hadirin, lalu apakah ini sudah sesuai dan relate dengan harapan para pahlawan kita terdahulu? Bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan negeri ini? Maaf, khususnya bagi kita semua, para muslim yang ada dan tinggal di Indonesia, jika kita mau sedikit saja mentadaburi, bahkan bisa mengkoreksi diri,
begitu besar nikmat yang sudah Allah berikan. Contoh, 80 tahun negeri ini merdeka, sudahkah kita merasa bersyukur di dalamnya? Tidak pernah merasa berjuang, tidak pernah mengeluarkan keringat, harta benda yang begitu benar-benar luar biasa, atau apalagi sampai meregang nyawa, ataupun mungkin meninggalkan, mengorbankan sanak keluarga. Apakah dari kalian ada yang sudah? Lalu, jika kita kaji lagi lebih dalam, Masya Allah, tabarakallah, begitu luar biasanya negeri ini. Tumbuhan subur di mana-mana, hujan yang sangat deras di mana-mana. Lalu juga di saat musim kemarau bisa menyinari negeri ini dengan baik. Tidak di kebanyakan negeri-negeri yang lainnya, yang pertaniannya berantakan, sistem iklim ataupun cuacanya pun naik turun tidak menentu. Di Indonesia ini cenderung stabil semuanya, Masya Allah. Tapi apakah ini sudah sesuai dengan semua harapan para pahlawan terdahulu? Ataupun mungkin apakah ini sudah sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kesempatan untuk negeri ini bisa merdeka 80 tahun yang lalu? Kita lihat sekarang Indonesia menjadi negara muslim terbesar dan muslim menjadi terbanyak di Indonesia. Tapi apakah sudah menjadi muslim yang baik seperti apa yang dianjurkan Rasulullah? Seperti apa yang diinginkan oleh Allah? Masjid di mana-mana. Tapi kita coba lihat, apakah sudah makmur? Subhanallah jemaah. Begitu banyak kepentingan-kepentingan yang ada dalam negeri ini saat ini, dan itu mengalahkan syariat itu sendiri. Dan ini amat sangat disayangkan. Maka momentum kemerdekaan ini harusnya menjadi barometer bagi kita untuk bisa kembali memperkuat ukhuwah kita sebagai seorang muslim yang baik, bergandengan, berangkulan untuk menegakkan syariat dengan baik, singkirkan segala macam perbedaan, hindari segala macam bentuk kepentingan, apapun itu, partai politik, kepentingan pribadi, ataupun kepentingan yang lainnya. Fokus untuk bisa memakmurkan negeri ini. Maka bagi kami, cara untuk bisa memperingati kemerdekaan yang ke-80 tahun ini adalah dengan mengembalikan tatanan negara menjadi seperti apa yang Allah sampaikan dalam Quran dan seperti apa yang baginda Nabi Rasulullah contohkan di dalam sunnah-sunnahnya. Insya Allah berkah negerinya, berkah pemimpinnya, berkah umatnya, dan kita semua yang tinggal di dalamnya tenang, tentram, damai, dan sejahtera. Hadirin jamaah dimanapun berada, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia makmur, maju, amanah pemimpinnya, amanah pejabatnya, amanah pemerintahnya, rakyatnya sejahtera, rakyatnya tentram, terpenuhi segala macam kebutuhannya, bahagia yang tinggal di dalamnya, dan insya Allah keberkahan bagi negeri kita tercinta Indonesia. Barakallahu fikum.